Shalom Aleihim. Bapak Yahweh memberkati kita sekalian. Pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, saya melihat ada seorang Bapak yang baru ada bersama-sama dengan kita di tempat ini. Saya juga belum kenal, Bapak bisa maju sebentar untuk memperkenalkan diri. Mari silakan. Tolong dikasih mic, Pan. Iya, Bapak silakan perkenalkan namanya siapa, dari mana, dan bagaimana bisa tahu Kehilat ini. Ya, terima kasih. Ya. Shalom. Shalom Aleihim. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Dan mau kesaksian sedikit Pak ya, enggak apa-apa ya. Singkat cerita, saya dulu pernah di Kalimantan di gereja YHS ya. Masih nyebut yang lama, Yesus Hidup Sejati. Itu Alkitabnya sama, ILT manggilnya Bapak Yahweh sama Adonai Yesua. Ya, mungkin Bapak bisa kenalkan diri dulu. Oh, ya. Namanya siapa? Saya dari Kabupaten Batang, nama saya Franciscus Budi Santoso. Oh iya. Iya. Kemarin saya sudah 3 bulan ini sudah dibaptis pembaruan di Kehilat Alif Tau-nya Pak Lukas. Ya. Iya. Magelang. Iya. Setelah saya di gereja YS itu, saya pelajari terus firman Tuhan. Saya ada firman yang saya pegang ini, carilah dahulu kerajaan Bapa dan kebenarannya, dan semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Emang jalan hidup kekal ini jalannya sempit ya, pintunya sesak. Kita ini semua yang bisa mengenal nama Bapa Yahweh dan Adonai Yesua Hamasya ini anugerah kasih karunia yang besar ya, untuk kita ini semua dibawa untuk hidup yang kekal, bukan hidup sementara ya di dunia ini. Itu. Ini sebuah anugerah kasih karunia kita bisa mengenal Bapa Yahweh. Terus singkat cerita, saya bisa mengerti tempat ini dari tanya Pak Lukas ya. Oh iya. Bapak. Oke. Sekian kesaksian saya, terima kasih. Iya, Bapak kita Yahweh berikan memberkati. tepuk tangan untuk Bapak Yahweh. Terima kasih. Mari silakan. Silakan duduk. Pak Dwi ya namanya. Pak Budi Santoso. Pak Budi Santoso, oke. Selamat datang Pak Budi Santoso di Kehilat Mawar Sharon. Selamat datang, selamat beribadah bersama-sama dengan kami. Bapak Yahweh memberkati Pak Budi Santoso. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama kembali merenungkan firman Tuhan yang akan berbicara tentang hati-hati dengan roh ini. Roh apa itu saudara yang dimaksud? Nanti kita akan tahu dan kita akan sampai ke sana. Tapi sebelumnya mari kita bersama-sama membuka kitab suci kita terlebih dahulu di dalam kitab Ma'aseh Haslihim atau kitab Kisah Para Rasul, pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-13. Saya akan membacakan ayat-ayat ini untuk saudara-saudara simak baik-baik sebagai dasar firman Tuhan yang akan kita dengar pada pagi hari ini. Dan ketika hari Pentakosta atau Syafuot tiba, dengan seia sekata mereka semua terus berada bersama-sama. Dan tiba-tiba datanglah suatu bunyi dari langit seperti angin kencang yang menderu dan memenuhi seluruh rumah tempat mereka sedang duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti api yang bertebaran dan hinggap di atas mereka masing-masing. Dan mereka semua dipenuhi oleh Ruach HaKodes dan mereka mulai berbicara dalam bahasa-bahasa yang berbeda seperti yang terus-menerus Ruah berikan kepada mereka untuk mengucapkannya. Dan ketika itu orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa yang ada di kolong langit sedang berdiam di Yerusalem. Dan ketika terjadi bunyi itu, kumpulan orang itu datang bersama dan bingung karena mereka terus mendengar setiap orang masing-masing berbicara dalam bahasa mereka sendiri. Dan mereka semuanya takjub dan kagum sambil berkata seorang terhadap yang lain, lihatlah, bukankah mereka yang berbicara ini semuanya adalah orang-orang Galilea?
Tetapi bagaimana mungkin kita mendengar mereka masing-masing dalam bahasa kita sendiri, di mana kita telah dilahirkan. Orang-orang Parsia dan Media dan Elam dan orang-orang yang berdiam di Mesopotamia, Yudea dan juga Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan juga Pamfilia, Mesir dan bagian-bagian Libya yang berdekatan dengan Kirene, dan para pendatang dari Roma, baik orang-orang Yahudi maupun para proselit. Orang-orang Kreta dan orang-orang Arab, kita mendengarnya dalam bahasa kita sendiri, sementara mereka berbicara hal-hal yang besar mengenai Elohim. Dan mereka semuanya terperangah dan menjadi bingung sambil berkata yang seorang terhadap yang lain, apa gerangan yang dimaksudkan ini? Tetapi yang lain sambil mencemooh mereka mengatakan, mereka sedang mabuk anggur manis. Sampai di sini kita membaca firman Tuhan, saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, melalui apa yang kita baca ini tadi, saudara, di sini kita bisa melihat bagaimana ketika Ruach HaKodes atau Roh Kudus itu dicurahkan, waktu itu terjadi satu kegerakan kebangunan rohani di Yerusalem. Dan kita juga bisa melihat bagaimana Roh Kudus itu membuat orang-orang yang ada pada saat itu begitu terkagum-kagum, saudara. Waktu itu di Yerusalem, orang-orang Yahudi dan orang-orang non-Yahudi atau yang disebut dengan proselit itu sedang kumpul. Bahkan kita tadi juga bisa melihat, tidak hanya orang-orang Yahudi dan orang-orang proselit, tapi ada orang-orang dari berbagai bangsa. Bahkan saat itu juga ada orang-orang yang dari Arab atau orang-orang Arab. Nah, orang-orang dari berbagai bangsa ini, waktu itu ceritanya, mereka ketika memperhatikan orang lain itu saling berbicara, mereka itu bisa ngerti bahasa orang lain ketika orang lain itu sedang berbicara dalam bahasanya masing-masing. Jadi ketika ada orang Arab bicara dalam bahasa Arab, orang yang bukan orang Arab yang tidak ngerti bahasa Arab, saat itu bisa ngerti, saudara, apa yang sedang mereka bicarakan dalam bahasa mereka sendiri. Lalu orang Yahudi tahu apa yang dibicarakan oleh orang Arab, demikian pula sebaliknya. Orang Arab yang mungkin tidak menguasai bahasa Ibrani, saat itu ketika Roh Kudus dicurahkan dan terjadi satu kegerakan kebangunan rohani yang luar biasa, orang Arab itu juga bisa ngerti apa yang sedang dibicarakan oleh orang-orang Yahudi. Jadi waktu itu, saudara, seperti ada mesin auto translate atau mesin penterjemah otomatis. Orang ngomong bahasa Arab tapi didengarnya bahasa apa? Ibrani. Orang ngomong bahasa Arab tapi didengarnya bahasa Mesir. Jadi saya bayangkan waktu itu seperti ada mesin penterjemah bahasa. Dan kalau saya bayangkan juga, saudara, waktu itu seperti ada mesin penterjemah bahasa seperti yang ada di video ini, saudara. Coba kita lihat. Konnichiwa, we are here in Harajuku, Tokyo. Ini ceritanya orang sedang bepergian ke satu negara. Kalau tidak salah di mana ini? Jepang. Ini ceritanya bulenya kan tidak bisa ngomong Jepang. Nah, dia pakai alat ini. Can you write it down for us? So Vince and I have spent the day going around Tokyo asking the locals without Illy what they are having for dinner. And we got heaps of options, but we've actually narrowed it down to 3 specific ones. It's sashimi, ramen, and tempura. Yum! Now we've just got to figure out where are we going to go.
one would you recommend? どっちがおすすめですか？あ、これ？ラーメン、刺身、天ぷら？刺身。Where's the best sashimi? 最高の刺身はどこですか？あー、オッケー。刺身。 Okay, let's go. Surprise me. びっくりさせてください。 Yes, okay. Thank you. This is delicious. 美味しいです。ありがとう。 Ya. Alat penterjemah ini namanya ILI translator. Jadi ketika saudara bepergian ke satu negara, saudara tidak bisa bahasa itu, saudara cukup bawa alat itu. Saudara ngomong, makanan yang paling enak di sini apa? Lalu saudara tunjukkan ke telinganya orang Jepang itu. Nanti otomatis mesin ini akan menerjemahkan kata-kata saudara, makanan yang enak di sini apa. Nah, jadi waktu itu saudara, kegerakan yang sedang terjadi di Yerusalem itu seperti ada mesin auto translate, mesin penterjemah bahasa otomatis, di mana orang ngomong pakai bahasa Arab, tapi orang Ibrani atau orang Yahudi yang tidak ngerti bahasa Arab itu menangkapnya, didengar di telinganya. Orang Arab ini sedang ngomong pakai bahasa Ibrani, padahal orang Arab ngomongnya pakai bahasa Arab. Jadi kalau kita mau membayangkan, kita mau ngerti seperti apa perasaan excited atau perasaan sukacita yang saat itu terjadi di Yerusalem, karena orang-orang bisa memahami bahasa orang lain, kira-kira perasaan excitednya itu seperti excitednya orang-orang yang ada di video ini tadi, saudara. Sehingga ketika mereka bepergian kemana saja, mereka tidak ngerti bahasa di negara itu, mereka santai. Mereka tinggal ngomong ke alat itu, lalu mereka tunjukkan dan didengarkan sama orang atau warga negara lokal di situ, maka warga negara lokal itu bisa ngerti apa yang jadi pertanyaan kita, saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kurang lebih perasaan excited yang terjadi di Yerusalem karena orang bisa memahami bahasa orang lain, kira-kira excitednya itu seperti yang ada di video ini tadi. Di mana orang itu bicara dalam bahasanya masing-masing, tapi orang dari bangsa lain bisa memahami dan tahu artinya. Seperti inilah saudara, ketika Roh Kudus itu sedang bekerja, saudara-saudara sekalian. Maka kalau kegerakan Roh Kudus itu sampai terjadi di kehilat-kehilat atau di gereja-gereja, juga sering terjadi apa? Orang itu kemudian berbicara dalam bahasa lidah. Bukan bahasa roh, tapi berbicara dalam bahasa lidah. Yang ketika ada orang yang berbicara dalam bahasa lidah, orang yang di sebelahnya mungkin asing kalau tidak dikasih satu kepekaan roh atau karunia untuk mengartikan bahasa itu. Orang tidak akan tahu ini artinya apa. Tapi satu indikator yang bisa kita lihat, roh yang memimpin orang itu bicara dalam bahasa lidah, apakah itu Roh Kudus atau Roh Kudus, itu bisa dilihat dari apanya, saudara. Kalau kita damai sejahtera ada di sekitar orang itu, di sekitar orang yang bicara bahasa lidah, itu bisa dipastikan roh yang mengurapi mulut orang itu pasti adalah Roh Kudus. Tapi nek Roh Kudus, mesti orang yang ada di sekelilingnya itu akan merinding. Rasanya apa? Serem, tidak nyaman gitu saudara-saudara sekalian. Dan kalau kita perhatikan saudara, waktu-waktu ini juga waktu di mana Roh Kudus itu bekerja dengan luar biasa. Kalau kita perhatikan, waktu-waktu ini banyak sekali jiwa-jiwa yang bertobat
dan menerima Bapa Yahweh dan Yesua sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Kalau kita perhatikan waktu-waktu ini banyak sekali orang-orang dari berbagai kota, dari berbagai daerah, dari berbagai negara yang menerima Bapa Yahweh Yesua sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Bahkan tidak hanya menerima, tapi juga dimeterai di dalam nama Yahweh Yesua dan Ruh HaKodes. Satu di antaranya Pak Budi Santoso ini. Beliau yang dari mana tadi Pak tinggalnya? Batang. Rumahnya Batang, saudara. Baptis ini Magelang. Ya toh, ibadah ini Semarang. Ya, jadi kalau kita perhatikan kegerakan Roh Kudus itu terjadi di mana-mana. Tapi saya perlu memberitahu, waktu-waktu ini, saat-saat seperti ini, saat di mana Roh Kudus itu sedang bekerja dengan luar biasa di kehilat-kehilat, kita juga harus waspada, saudara. Karena apa? Karena seiring dengan pekerjaan Ruh HaKodes yang menghasilkan hujan pertobatan di mana-mana, saat ini juga ada roh-roh yang sedang bekerja ekstra, mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menjatuhkan orang-orang percaya. Satu hal yang harus kita perhatikan, saudara. Setan itu juga tahu kalau waktunya Tuhan itu sudah semakin dekat. Setan itu juga ngerti kalau Yesua sebentar lagi mau datang. Setan itu juga ngerti, saudara. Yang artinya apa bagi setan? Artinya sebentar lagi akan ada penyelamatan orang-orang percaya melalui apa? Melalui rapture atau pengangkatan. Setan ngerti, Yesua mau datang, itu artinya mau ada penyelamatan orang-orang percaya melalui rapture atau melalui pengangkatan. Maka sebelum orang-orang percaya ini diangkat, setan itu berusaha ganduli, digondeli, dan dia berusaha jatuhkan orang-orang percaya. Saya katakan memang waktu-waktu ini adalah waktu di mana kegerakan Roh Kudus itu sedang bekerja dengan luar biasa. Kita pasti akan merasa terheran-heran. Orang dari belahan dunia manapun tiba-tiba bisa menerima Bapa Yahweh, Yesua dan Torah itu sebagai juru selamat dan pedoman iman di dalam kehidupannya. Ya, terjadi kegerakan yang luar biasa. Ini kalau saya bayangkan persis plek dengan apa yang ditulis di kitab suci yang kita baca tadi. Ketika Ruh HaKodes itu dicurahkan, saat itu terjadi kebangunan rohani di Yerusalem. Dan setan itu juga ngerti, saudara. Tidak lama lagi dia akan menghuni lautan api sebagai rumahnya yang kekal. Setan ngerti, sebentar lagi begitu Yesua datang, memang zaman ini selama 3,5 masa akan diserahkan kepadaku, kepada setan. Setannya ngerti. Tapi setelah 3,5 masa kali 2, masa pemerintahan setan itu selesai. Itu artinya setan itu harus siap-siap menghuni rumahnya yang kekal. Di mana? Di lautan api. Di mana lautan api, apinya itu tidak akan pernah berhenti menyala-nyala. Dan dia akan terus membakar setan-setan yang ada di sana. Nah, dia berpikir, mumpung ada kesempatan, maka roh-roh ini, saudara, setan-setan ini tidak tinggal diam. Dan mereka sekarang ini sedang terus berusaha menjatuhkan orang-orang percaya. Dan semua ini saya katakan memang harus terjadi. Karena waktu-waktu mendekati kedatangan Yesua, waktu itu bukan semakin baik, tapi justru semakin tidak baik, semakin jahat. Waktu mendekati kedatangan Yesua, jangan saudara berpikir, kalau manusia yang bikin acara pesta, waktu-waktu mendekati hari H acara pesta, biasanya suasananya, euforianya sukacita, saudara ya. Orang-orang senang semua. Mendekati hari H perkawinan siapa,
Orang-orang sukacita. Dan hari-hari sebelumnya, bahkan sebulan, 2 bulan, 3 bulan sebelumnya, orang begitu sukacita. Dan mempelai wanita dan laki-laki itu begitu menunggu-nunggu hari H perkawinan mereka. Tapi lain halnya saudara, mendekati hari H kedatangan Yesua, ternyata itu berbanding terbalik. Waktunya bukan semakin baik, tapi justru semakin jahat. Saya sudah mendapatkan satu informasi, bahwa sebentar lagi pemberlakuan tandanya binatang buas itu akan semakin diperketat. Bahkan kalau berita ini benar, mungkin akan terjadi lockdown besar-besaran. Kalau berita ini benar. Saya tidak tahu apakah berita ini benar atau berita ini hanya hoax. Di mana orang kalau mau bermobilitas itu betul-betul harus pakai surat penyertanya itu. Orang tidak punya surat penyerta itu tidak bisa pergi kemana-mana. Ayo, apakah di situ saudara yang sudah pernah diisi dan punya surat itu, saudara mau pakai surat itu? Saudara mungkin akan memakai surat itu. Tapi saya harus memberitahu. Begitu saudara pakai surat itu, ketahuilah saat saudara tunjukkan dan saudara berhasil masuk kemana-mana, saat itu hatinya Bapak Yahweh dan Yesua itu teriris-iris. Dan saudara sedang menyakiti hati Tuhan. Ini yang harus saudara perhatikan baik-baik. Jadi jangan malah Bapak Ibu Saudara sekalian bersepakat dengan barangnya anti Hamasiah. Perhatikan ini baik-baik. Sebentar lagi apa yang dinubuatkan di dalam kitab suci dan apa yang pernah dikisahkan dalam satu majalah yang itu sudah terbit sejak saya masih SD, saudara. Namanya majalah Tulang Elisa. Kalau saudara pernah baca majalah Tulang Elisa bagian belakang covernya, itu saudara akan lihat kejadian-kejadian yang akan terjadi di dunia ini pada masa zaman pemerintahan anti Hamasiah. Dan itu akan terjadi. Waktunya mendekati kedatangan Yesua. Itu bukan semakin baik, tapi justru semakin jahat. Nah lalu sebetulnya roh-roh apa saja yang sekarang ini sedang bekerja ekstra untuk menjatuhkan orang-orang percaya. Yang pertama, roh itu adalah roh anti Yesua. Mari kita bersama-sama membuka kitab suci kita di dalam kitab Alef Yohanan atau 1 Yohanes 4 ayat yang kedua sampai dengan yang ketiga. Saudara perhatikan baik-baik, di situ dikatakan dengan ini kamu mengenal ruah Elohim. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesua Hamasiah telah datang dalam daging, ia berasal dari siapa? Elohim. Dan setiap roh yang tidak mengaku bahwa Yesua Hamasiah telah datang dalam daging, ia tidak berasal dari Elohim. Dan inilah anti Hamasiah yang telah kamu dengar, bahwa dia akan datang dan sekarang ia sudah ada di dalam dunia. Beberapa tahun yang lalu saudara, muncul satu aliran dalam kekristenan yang menamakan dirinya Jesus Only. Jesus Only ini segala sesuatunya hanya center kepada anak. Sedangkan peran Bapa dan peran Roh Kudus itu diabaikan. Nah, kalau iman kita di sini tidak bisa seperti ini, saudara. Karena bagi kita, baik Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu satu, ehad dengan fungsinya yang saling melengkapi. Tapi kalau Jesus Only tidak bisa. Jesus Only yang dipandang itu hanya anak, hanya Jesusnya. Sedangkan peran Bapa dan peran Roh Kudus itu diabaikan. Tapi kalau kita sekali lagi kita tidak bisa seperti ini. Dan kita tidak seperti mereka saudara. Karena bagi kita baik Bapa, Putra dan Roh Kudus itu satu ehad dengan fungsinya yang saling melengkapi. Kalau sekarang ini saudara,
yang terjadi di kalangan pengagung Yahweh itu mirip-mirip yang sekarang sedang terjadi dalam aliran kekristenan yang menamakan diri mereka Jesus only. Sekarang ini di kalangan pengagung Yahweh itu juga muncul pengajaran yang mirip-mirip dengan Jesus only ini. Cuman namanya bukan Yeshua only, tapi namanya adalah Yahweh only. Maksudnya sama dengan Jesus only, cuman bedanya di senternya atau pusatnya. Bedanya senternya kalau Yahweh only itu hanya kepada Bapa, sedangkan peran anak atau peran Yesua dan Roh Kudus itu diabaikan. Ini terjadi loh, ada di kalangan pengagung Yahweh. Orang-orang yang sama-sama dengan kita, sama-sama menyembah Bapa Yahweh. Cuman bedanya mereka tidak menerima Yesua sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka ketika aliran ini muncul, aliran Yahweh only ini muncul, muncullah juga istilah macam-macam di kalangan mereka. Mereka mengatakan apa? Oh, Immanuel itu salah. Yang benar itu Immanuel. Terus mereka juga ngomong apa? Haleluya itu salah. Yang benar itu Sibakuyah. Karena haleluya itu dari kata halel. Halel itu dari bahasa Arab. Sedangkan iman kita kan bukan ke Arab. Iman kita kan ke Ibrani. Mereka lupa. Arab dan Ibrani itu bahasanya satu rumpun. Jadi mirip-mirip. Kalau di kita halal, di sana apa? Halal. Paham saudara? Jadi halal yang saudara lihat di kemasan-kemasan, itu kalau di bahasa kita apa? Halal. Lalu kita mengucapkan apa? Haleluya. Gitu loh. Tapi bagi mereka, haleluya itu dianggap salah. Sing bener sih bakuyah. Yasin. Lalu mereka juga ngomong apa? Kata amin itu juga salah. Yang benar itu Yahmin. Karena amin katanya nama dewanya bangsa Mesir. Mungkin bagi mereka, mereka ngertinya amin itu dari kata Amon-Ra. Dewanya bangsa Arab. Ya, tapi kok ini bangsa Mesir, saya bingung juga. Amon-Ra dewanya bangsa Mesir maksud saya ya. Jadi bagi mereka kata amin itu salah juga saudara. Yang benar Yahmin. Karena kalau kita ngomong Yahmin itu akan lebih tepat. Karena Yahmin itu artinya Yahweh Meleh Neeman. Nampaknya benar. Tapi saya sudah cek di dalam kitab suci bahasa Ibrani. Tidak pernah ditulis dengan kata Yahmin. Tetapi Yesua yang adalah Sang Amin. Di situ saya cek huruf Ibraninya adalah Alef, Mem, dan Nun akhir. Yang dibaca Amin. Jadi inilah fenomena yang juga terjadi di kalangan pengagung Yahweh. Tidak hanya di kalangan kekristenan saudara. Kalau kekristenan itu punya aliran Jesus only, di kalangan pengagung Yahweh, alirannya apa tadi namanya? Yahweh only. Tapi di sini saya harus memberitahu kepada saudara bahwa Yahweh only adalah bentuk penyesatan dari roh anti Yesua. Perhatikan ini baik-baik. Yang saya highlight warna putih. Yahweh only adalah bentuk penyesatan dari roh anti Yesua. Penyesatannya apa? Penyesatannya itu supaya orang menganggap Tuhan itu bukan satu pribadi. Supaya orang itu menganggap bahwa Tuhan itu bukan ehad. Bukan satu, tapi berapa ini? 3 pribadi. Jadi supaya orang itu berpikir kan ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Berarti kalau ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, nek ngono ya 3 pribadi toh. 1 pribadi dari mana? Gitu loh. Nah di sini mereka tidak paham konsep keehatan Bapa Yahweh itu tidak sama dengan satunya manusia. Dalam bahasa Ibrani, satunya manusia itu pun bukan ditulis dengan kata ehad, tapi ditulis dengan kata yahid. Sekalipun artinya sama-sama satu, tapi maknanya sudah beda.
Nah ini kenapa terjadi seperti ini saudara? Karena setan ngerti. Dengan kita percaya bahwa Yahweh, Yeshua dan Roh HaKodes itu ehad atau satu. Maka saat itu kita baru bisa melihat kedahsyatan kuasanya Bapa Yahweh. Yaitu Elohim atau Tuhan dengan satu pribadi. Tapi sanggup bermanifestasi dalam 3 wujud. Bahkan saya katakan tidak hanya 3 wujud tapi lebih. Karena apa? Karena kemahakuasaannya Bapa Yahweh. Bapa Yahweh itu tidak hanya bisa jadi 3 wujud. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tidak. Jadi 1001 juta manifestasi pun Bapa Yahweh itu sanggup. Amin. Karena apa? Karena kedahsyatan kuasanya Bapa Yahweh. Saya masih ingat ceritanya Pak Lukas dulu. Ya, kalau tidak salah yang cerita sih Pak Lukas. Waktu itu Pak Lukas pernah cerita. Ketika dia, kalau tidak salah waktu itu belum jadi pendeta. Dia masih di desanya di daerah Comal. Dia ketemu dengan seseorang, temannya. Kemudian ketemu di pasar. Temannya ini ngomong begini. Sesuk kowe dolan omahku ya. Ning kampungku. Dewe nonton wayang bareng-bareng. Temannya ngomong begitu. Lah sesuk jam berapa? Sesuk jam 7 bengi. Waktu itu ceritanya kalau tidak salah ketemunya hari Jumat. Diundangnya hari Sabtu malam jam 7. Diajak nonton wayang di desanya temannya. Nah terus Pak Lukas ini ingat. Sesuk jam piro? Jam 7. Ora iso. Jam 7 ning desaku ya ana wayang. Duh, lah dalangnya sapa memang ning desamu? Ditanya gitu. Dalangnya siapa di desamu? Disebutkan namanya siapa saya lupa. Pokok si dalang A, katakanlah begitu ya. Ya cuman saya lupa-lupa benar itu atau bukan. Lupa-lupa ingat. Pokok dalang A. Ora mungkin. Tidak mungkin. Karena dalang A itu besok dalang ning desaku. Dia akan dalang di desa saya. Ora mungkin sempat adu argumen. Wes ngene weh, ora usah ribut. Saiki balik ning desane masing-masing. Pulang ke desanya masing-masing. Terus besok kamu ndak usah ke desaku, juga aku ndak ke desamu. Tapi kita ke lapangan desa kita masing-masing nonton wayang sendiri-sendiri. Ya, kita buktikan dalangnya siapa. Terus besok Minggu ketemu di tempat ini lagi, kita cerita siapa yang dalang semalam. Singkat ceritanya, Minggunya ketemu di tempat itu lagi. Begitu ketemu, langsung ngomong, piye, bener dalang A atau sing dalang ning nggonku? Ora iso, wong dalang A kuwi dalang ning nggonku. Nah ini artinya apa saudara? Manusia dengan tingkat ilmu yang tinggi, itu bisa menggandakan dirinya. Itu bisa loh saudara. Itu baru manusia. Padahal manusia itu penciptanya Bapak Yahweh atau ciptaannya Bapak Yahweh? Cuman ciptaannya Bapak Yahweh. Tapi ketika manusia itu sudah sampai di level ilmu tingkat tingginya, dia juga diizinkan bisa punya ilmu menggandakan diri. Nah apalagi Bapak Yahweh. Dia tidak hanya bisa jadi 3 wujud, bahkan 100.001 juta manifestasi. Bapak Yahweh itu sanggup. Karena apa? Karena kemahakuasaannya Bapak Yahweh itu tidak dimiliki oleh siapapun Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi kalau suatu saat saudara ketemu pengajaran yang arahnya ke Yahweh only. Sekarang saudara tahu Yahweh only itu sebetulnya bentuk penyesatan dari roh anti Yeshua. Dan kita tidak menerima ini saudara. Karena iman kita Bapak Yahweh, Yeshua dan Ruach HaKodes itu satu pribadi. Sesuai kitab apa? Yohanan 10 ayat 30. Di situ dikatakan ani wahaf ehad. Yang ngomong itu Yeshua. Yeshua mengatakan apa? Ani itu aku. Yeshua dan haaf Bapa Yahweh ehad satu. Satu apanya? Ada orang yang mengatakan yang satu itu bukan pribadinya, tapi prinsipnya. Sekarang saya mau tanya, bagaimana prinsipnya bisa sama-sama satu kalau pribadinya tidak satu? Paham saudara? Harus satu dulu pribadinya baru prinsipnya bisa
satu. Bagaimana saya dan Ivan ini bisa punya satu prinsip kalau saya dan Ivan bukan satu pribadi yang sama? Paham saudara? Ya, jadi saya dan Ivan tidak akan sama prinsipnya. Katakanlah prinsip mengelola keuangan, misalkan seperti itu. Tidak akan sama. Ivan arahnya mengelola keuangan ke bank, saya ke emas. Kan bisa begitu. Belum tentu sama prinsip pengelolaan uangnya saudara. Karena saya dan Ivan bukan satu pribadi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, jadi kita tidak menerima ini saudara. Karena iman kita menerima bahwa Bapak Yahweh dan Yesua juga Ruach HaKodes itu satu pribadi yang sama. Dan ketika Bapak Yahweh harus mengambil rupa seorang manusia dalam diri Yesua, itu untuk misi keselamatan. Karena apa? Karena kalau Bapak Yahweh sendiri yang turun ke dunia ini masih dalam wujud roh, manusia yang akan diselamatkan bukannya selamat malah mati. Karena apa? Karena kadar kemuliaannya Bapak Yahweh dengan kadar kemuliaan kita manusia itu tidak sama. Maka Bapak Yahweh harus menyamakan kadar kemuliaannya dengan kadar kemuliaan manusia pada umumnya. Lewat siapa? Yesua. Karena Yesua wujudnya manusia. Tapi pertanyaannya, Yesua manusia bukan saudara? Bukan. Ya, Yesua bukan manusia. Wujudnya yang manusia. Karena apa? Yesua itu tidak ada percampuran spermatozoid dan apa jenenge? Ndok ya apa nengarane? Ovum. Di dalam Yesua itu tidak ada percampuran benih spermatozoid dan ovum, gitu loh. Tidak sama seperti kita. Kalau kita kan percampuran sperma dan ovum, sedangkan Yesua itu melalui rahimnya Miriam. Jadi rahimnya Miriam itu hanya dipinjam sebagai jalan kelahiran normal seorang seperti halnya seorang manusia. Tujuannya apa? Sekali lagi untuk menyamakan kadar kemuliaan gitu loh. Sehingga ketika Yesua itu dalam wujud manusia, kadar kemuliaannya sama. Ketika Yesua ada di tengah-tengah manusia yang akan dia selamatkan, manusia betul-betul selamat saudara, tidak mati. Tapi kalau Bapak Yahweh sendiri yang masih dalam wujud roh, turun ke dunia ini, langsung hadir di tengah-tengah orang yang ada pada saat itu yang mau Bapak Yahweh selamatkan. Begitu Bapak Yahweh sampai mati kabeh. Karena kadar kemuliaannya tidak sama Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, ini adalah roh yang pertama yang sekarang ini sedang bekerja ekstra untuk menjatuhkan orang-orang percaya. Dan kita mesti ngerti. Saya harus mewarning saudara. Karena roh ini sudah ada di kalangan kita. Orang-orang yang sama-sama menyembah Bapak Yahweh. Tapi bedanya dengan kita, kelompok ini senternya hanya kepada siapa? Bapa, peran anak, peran putra atau peran Yesua dan Ruach HaKodes itu diabaikan oleh mereka. Lalu yang kedua, roh yang saat ini juga sedang bekerja ekstra. Ingin menjatuhkan anak-anak Tuhan. Saudara perhatikan ini baik-baik. Roh itu adalah roh Isabel. Kita buka kitab suci kita bersama-sama di dalam kitab Gileadna atau kitab Wahyu pasal kedua. Pasal kedua ayat yang ke-18 sampai dengan yang ke-21. Di situ dikatakan, dan tuliskanlah kepada malaikat Kehila di Tiatira, putra Elohim yang kedua matanya bagaikan nyala api dan kedua kakinya serupa tembaga yang berkilap, mengatakan hal-hal ini. Aku tahu perbuatan-perbuatanmu dan kasih dan pelayanan dan iman dan ketabahanmu. Dan sungguh perbuatan-perbuatanmu yang terakhir lebih daripada yang pertama. Namun aku memiliki beberapa hal terhadap engkau. Karena engkau mengizinkan wanita Isabel yang menyebut dirinya sendiri seorang nabiah mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya melakukan percabulan dan memakan yang dikorbankan kepada berhala. Yang diajarkan Isabel apa itu? Kita baca.
mengajar dan menyesatkan supaya melakukan apa itu? Percabulan dan makan yang dikorbankan kepada berhala. Dan aku telah memberikan waktu kepadanya supaya dia bertobat dari percabulannya, tetapi dia tidak bertobat. Yang kedua saudara, roh yang sekarang ini juga memboncengi Roh Kudus atau rohnya Bapak Yahweh yang sedang dicurahkan ke dunia ini. Roh itu namanya roh Isabel. Ada beberapa hal tentang roh Isabel ini saudara. Yang pertama, selain sering menyesatkan anak-anak Bapak Yahweh untuk melakukan percabulan dan makan makanan yang dikorbankan kepada berhala, roh Isabel juga menyesatkan dan menghasut para istri dan menciptakan distorsi peran atau memutar balik dan mengambil peran suami. Satu di antara cara setan menghancurkan anak-anak Tuhan itu dengan cara apa saudara? Merusak rumah tangga. Caranya bagaimana? Caranya roh Isabel ini menciptakan yang namanya apa ini? Distorsi peran. Distorsi peran itu bagaimana? Distorsi peran itu memutar balik dan mengambil peran suami. Diambil sama siapa ini? Sama si bebek, sama istrinya. Jadi satu di antara cara setan menghancurkan anak-anak Tuhan itu dengan merusak rumah tangganya. Dan memang saudara, di waktu penampian ini saya sudah pernah memberitahu bahwa di waktu-waktu penampian yang digoncang atau yang akan digoncang itu adalah landasan kuat tempat kita berpijak. Perhatikan ini baik-baik. Di waktu winnowing time atau waktu penampian ini, satu di antaranya yang akan digoncang itu adalah landasan kuat tempat kita berpijak. Dan rumah tangga itu juga satu di antara landasan kuat tempat kita berpijak. Kalau secara rohani, kalau saudara seorang jemaat, landasan kuat tempat saudara berpijak di mana? Di Kehilat. Tapi kalau saudara begitu pulang dari Kehilat, saudara bertindak sebagai suami, sebagai istri, atau sebagai anak, sebagai menantu, landasan kuat tempat berpijak saudara itu di mana berarti? Rumah tangga. Dan memang di winnowing time atau waktu-waktu penampian ini, yang diguncang itu adalah landasan kuat tempat kita berpijak. Rumah tangga itu juga satu di antara landasan kuat tempat kita berpijak. Maka kalau saudara ingat, dulu Rabi Saul itu pernah menghimbau. Supaya apa? Supaya setiap wanita dan para istri-istri itu pakai apa itu? Pakai kerudung. Tujuannya apa? Tujuannya supaya para wanita dan istri-istri itu tahu bahwa di atas wanita, di atas istri ada otoritas yang lebih tinggi, yaitu laki-laki atau suami. Belum Yesua dulu. Di atas wanita itu ada otoritas yang lebih tinggi siapa? Laki-laki atau suami. Nah pertanyaannya sekarang, kenapa perannya laki-laki atau suami itu jangan sampai terdistorsi, jangan sampai diputar balik, bahkan diambil sama istri? Kenapa? Pertanyaannya, perannya laki-laki atau suami tidak boleh diambil perempuan. Dan perannya suami itu tetap harus dihormati, apapun dan bagaimanapun kondisinya. Karena di atas laki-laki atau di atas suami, itu masih ada otoritas yang jauh lebih tinggi lagi, yaitu otoritasnya Yesua atau Hamasiah. Kalau sekarang kita sudah ngerti saudara, di atas wanita atau perempuan atau para istri itu ada otoritas yang lebih tinggi, yaitu laki-laki atau suami. Dan di atas laki-laki atau suami ada otoritas yang lebih tinggi lagi, yaitu Yesua. Jadi sebetulnya kalau perempuan itu kurang ajar sama laki-laki, dia kurang ajar dengan suaminya, sebetulnya dia sedang kurang ajar sama siapa saudara? Sama Yesua.
Tapi bapak-bapak jangan bangga sih ya. Lah kae, iki mulai singgol-singgolan toh, rungokke kae. Ya, aja kurang ajar kowe karo aku. Ya toh. Jadi sebetulnya kalau perempuan itu kurang ajar sama laki-laki atau dengan suaminya, sebetulnya dia sedang kurang ajar sama Yesua. Sekalipun saudara, dalam kasus suaminya mungkin, ya saya katakan mungkin, kurang maksimal memberikan nafkah, itu bukan berarti istri boleh kurang ajar sama suami. Katakanlah suaminya kurang maksimal memberikan nafkah, baik itu nafkah lahir ataupun nafkah batin. Katakanlah suami kurang maksimal menafkahi aku, tetap istri itu tidak boleh kurang ajar sama suami. Karena sekali lagi begitu istri kurang ajar sama suami, dia sedang kurang ajar sama siapa? Yesua. Dia sedang kurang ajar dengan satu otoritas yang lebih tinggi dari suaminya. Dan bukan berarti juga saudara, kalau suaminya itu kurang maksimal menafkahi istrinya, sekali lagi mau menafkahi lahir, mau menafkahi batin, kalau dirasa nafkahnya itu kurang maksimal, itu bukan berarti juga istri-istri boleh ngelirik laki-laki lain. Hanya karena apa? Hanya karena suaminya kurang maksimal kasih nafkah. Tidak boleh saudara. Kalau saudara sudah bersuami, apalagi saudara yang di sini, yang ibadah sudah pakai apa? Yang perempuan, yang suami, istri-istri pakai apa? Pakai kerudung. Yang perempuan pakai kerudung. Saudara perhatikan ini baik-baik. Kalau saudara sudah bersuami dan saudara juga sudah pakai kerudung ketika beribadah, tapi saudara masih suka ngelirik-ngelirik laki-laki lain, saya katakan saudara percuma pakai kerudung. Tak kandani, ya. Kerudungmu itu percuma. Saudara sudah ibadah pakai kerudung itu benar. Itu sebagai satu profetik. Kerudung itu juga sebagai satu profetik disebutkan di dalam kitab suci. Profetik simbol perlindungan Tuhan ketika saudara berdoa. Tapi kalau saudara sudah ibadah pakai kerudung, matamu masih suka ngelirik-ngelirik laki-laki lain, suaminya orang lain, ya percuma saudara pakai kerudung. Kerudung yang saudara pakai selain sebagai profetik untuk proteksi atau perlindungan ketika saudara sedang berdoa, saudara mesti ingat baik-baik, kerudung yang saudara pakai itu juga pengingat untuk saudara menghormati suamimu. Karena di atas suamimu ada otoritas yang jauh lebih tinggi, yaitu Yesua. Jadi saudara perhatikan ini baik-baik. Karena roh Isabel, waktu-waktu ini dia juga membawa pengajaran apa? Ngajari orang apa? Cabul. Cabul itu apa sih? Berzinah, perzinahan. Hati-hati. Roh Isabel itu selain menciptakan distorsi peran dalam rumah tangga, roh Isabel itu ternyata juga membawa pengajaran percabulan dan makan makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Maka saya sering mengingatkan di tempat ini setiap tahun, terutama pas hari-hari korban, ketika Bani Kedar sedang melakukan korban binatang. Kalau saudara dibagi, jangan sekali-kali saudara makan daging itu. Karena konsepnya sudah tidak sama dengan konsep iman kita. Mereka menyembelih daging korban, tujuannya untuk dipersembahkan kepada siapa? Tuhan A mereka. Tuhan mereka. Sedangkan A itu sudah bukan kekasih kita lagi. Itu sudah bukan Tuhan kita lagi. Jadi jangan saudara ikut-ikut makan daging itu. Saudara kalau berani menolak baik-baik ya tolak. Saya sudah tidak makan daging korban. Silakan diberikan kepada yang lain yang membutuhkan. Kalau saudara sungkan, saudara terima dulu, tapi jangan pernah saudara konsumsi, saudara kasih ke orang lain. Ya, yang saya katakan lebih layak makan daging itu. Untuk saudara dan saya, itu sudah diberikan satu daging khusus. Dan itu bukan daging binatang yang dikorbankan.
tapi dagingnya Yesua sendiri yang tercabik-cabik di atas kayu salib, supaya saudara dan saya bisa hidup dan ada di tempat ini. Amin. Itu daging yang sudah Bapak Yahweh sediakan untuk saudara dan saya. Ya, jadi mulut kita jangan celutak, saudara. Dikasih daging, sudah ngerti itu bukan daging dari iman kita, ya jangan kita makan. Memang ada efeknya Bapak, ada dampaknya. Saudara boleh percaya atau tidak. Saya pernah mendoakan orang yang hampir mati gara-gara makan daging itu. Loh, kok orang yang di luaran sana makan tidak mati, Pak? Ya karena itu frekuensinya sama. Daging itu dengan mereka yang menerima frekuensinya sama. Tapi kalau daging itu dengan kita frekuensinya tidak sama. Saya sudah kasih tahu orang itu, jangan dimakan daging ini. Tapi nekat. Lah wis piye? Ora ana lawuh. Lah kan iso ana brambang karo uyah. Ya toh? Loh, saya nek lapar malam-malam ndak ada apa-apa. Garam jadi, saudara. Sama nasi tak tawuri uyah, saya makan ya nikmat. Rasanya seperti makan garam. Nah ya bener toh, kan memang mangan uyah. Saya ndak mau sampai detik ini. Saya tidak pernah goyah. Padahal kalau kita dulu dikirim, saudara, daging korban itu hampir 5 kilo lebih. Ada 5 kilo lebih. Lah dijual kan bisa. Ora kolu aku. Saya ndak kolu sama duitnya. Saya ndak mau jual, saya kasih. Ya mau, paling-paling saya kasih itu siapa? Calonnya Yani itu loh, si Faris itu loh. Nah yang tak kasihkan itu. Wis, nyoris, gue kue. Ya tak panggil Farisnya ke sini. Kalau dapatnya kupon ke hari ini, ya ini kamu ambil buat kamu. Saya tidak pernah, saudara. Menjual pun saya tidak pernah. Dijual kan jadi duit toh. Apalagi daging sapi. Oh harganya kan tinggi itu. Saya tidak peduli. Saya tidak mau, saudara ya. Saya kenapa? Saya tidak mau menyakiti hati Yesua. Gitu loh. Lah dijual nanti dibeliin lauk yang lain. Ya podo wae aku mangan daging kui. Tapi lewat apa? Lewat uang. Jadi kalau saudara sudah ngerti, ya mulutnya direm. Jangan makan sembarangan lagi. Kalau saudara tanya memang ada dampak akibatnya. Kesaksian orang yang saya saksikan ini saya berharap sudah cukup buat saudara. Saya berharap tidak ada lagi yang mengalami hampir mati gara-gara daging itu. Kalau mereka tidak apa-apa karena frekuensinya sama. Sedangkan kita dan daging itu frekuensinya tidak sama. Gitu loh. Frekuensi kita itu frekuensi dagingnya Yesua. Yang ketika Yesua itu ditombak lambungnya, saat itu dagingnya terbuka. Dan saat itu juga darah dan air itu ngocor keluar dari tubuh Yesua. Daging yang terkoyak itulah. Itu bagian kita yang menyelamatkan kita, saudara. Jadi jangan sembarangan kita makan. Ya, kalau saudara tidak percaya dengan kesaksian saya mau dijajal, ya silahkan. Ya, mau dicoba ya silahkan. Tapi nek mencret-mencret, rasa ngundang aku. Ya, tanggung sendiri. Jadi kita kembali ke firman Tuhan. Kerudung yang saudara pakai itu juga pengingat untuk saudara menghormati suamimu. Itu memang kerudung itu sebagai profetik. Profetik untuk perlindungan ketika saudara itu sedang berdoa. Tapi kerudung itu juga sebagai pengingat untuk saudara menghormati suami saudara sendiri. Karena di atas suami ada otoritas yang lebih tinggi yaitu Yesua. Jadi kalau saudara yang sudah bersuami, tapi saudara masih suka kurang ajar dengan suamimu, atau saudara sudah punya suami tapi masih pengen jagonya orang lain, babon pengen jagone wong liya, hanya karena suamimu kurang maksimal menafkahi, satu hal yang harus saudara perhatikan dengan kerudungmu baik-baik. Perhatikan ini. Jangan-jangan apa ini? Kerudungmu sobek. Sehingga ada celah untuk roh Isabel itu masuk.
Tadi saya sudah memberitahu, kerudung itu profetik apa? Proteksi atau perlindungan Bapa Yahweh ketika saudara sedang berdoa. Kerudung itu simbol profetik perlindungan Bapa Yahweh. Karena ketika saudara berdoa, saya sudah pernah memberitahu dan sering memberitahu di tempat ini. Ingat, kita itu diawasi dua kekuatan besar kehidupan kita. Yang pertama kekuatan Bapa Yahweh, yang kedua kekuatannya setan. Nah, tudung itu sebagai profetik perlindungan gitu loh. Kira-kira saya nyebut gampangnya perlindungan yang nyata. Tapi jangan terus nanti saudara ndelok setan kebas-kebas nggo kerudung. Ya ora iso. Setan ndak lari dengan dikebasi begini. Apa meneh setan Dracula jibuke salib. Wah, nek sing dadi Draculane aku tak tugel-tugel itu salibe. Itu pembodohan itu. Penggoblokan, ngerti tidak saudara? Tidak ada Dracula itu takut sama salib. Wong frekuensinya sama kok. Gitu loh. Yesua itu sudah memberitahu kita bahwa salib itu bukan simbol iman kita. Kalau salib bukan simbol iman kita, berarti frekuensinya sama ndak harusnya dengan Dracula? Sama. Sajane Dracula ini mesti apa ndak? Ndak takut itu nek di kejadian di dunia nyata. Yo dicekel, salibnya cekel tugel-tugel gitu loh. Bahkan pernah ada pendeta yang mendoakan orang kerasukan setan dibanting sama orang yang kerasukan. Karena apa? Ya frekuensinya sama gitu loh. Sama-sama frekuensi setannya. Saya yakin saudara paham maksud saya ya. Yang saya maksud dengan satu frekuensi dengan setannya. Jadi itu sebetulnya bentuk pembodohan Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi sekali lagi kerudung itu memang profetik perlindungan Bapa Yahweh ketika saudara berdoa. Sehingga ketika roh yang bukan berasal dari Bapa Yahweh mengawasi saudara, setan mengawasi saudara, dia akan melihat, oh orang ini ditudungi oleh kuasa Yahweh Elohim. Aku tidak boleh macam-macam sama orang ini. Tapi apakah kalau saudara sedang berdoa tidak pakai kerudung, itu artinya saudara tidak dilindungi? Tidak juga. Ya, dalam keadaan apapun saudara berdoa, saudara panggil nama Yahweh, saudara panggil nama Yesua, saat itu juga perlindungan Bapa Yahweh ada buat saudara. Jadi kalau begitu, yang ditakuti setan itu sebetulnya kerudungnya apa nama Yahweh dan Yesua? Nama Yahweh dan Yesua. Nanti nek weruh setan ya jadi dikebut nganggo kudung, orang Melayu, ya. Nek saudara kasih cawat ya malah melayu wi. Ya, mungkin dikasih cawat malah melayu. Nek kerudung malah mungkin tidak lari. Jadi jangan salah ngerti saudara-saudara sekalian ya. Kita perhatikan di depan. Saudara yang sudah bersuami, tapi kalau saudara masih suka kurang ajar dengan suamimu, atau katakanlah saudara tidak kurang ajar, saudara baik dengan suami, hormat, saudara mengasihi, suami pulang kerja, sepatunya dicopot ke, tasnya dibawain, duitnya diambilin. Tapi saudara masih pengen suaminya orang lain hanya karena suamimu kurang maksimal menafkahi. Perhatikan ini baik-baik, yang harus saudara perhatikan dengan kerudungmu. Jangan-jangan kerudungmu itu sobek, sehingga ada celah roh Isabel masuk. Ya, jangan-jangan kerudung saudara itu sobek, sehingga roh Isabel itu saudara kasih celah untuk masuk dan intervensi dalam kehidupan saudara. Ingat, selain menciptakan distorsi peran, roh Isabel itu juga membawa roh apa tadi? Nih, kalau lupa ini, roh Isabel itu juga membawa apa? Dia selain distorsi peran, dia juga membawa apa ini? Roh perjinahan. Itu loh Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini yang mesti kita ingat-ingat. Nah kalau saudara sudah pakai kerudung, matane sing ngelirik-ngelirik bojone wong liya. Nah ini jangan-jangan kerudungmu sobek. Sehingga roh Isabel itu dikasih celah masuk ke sini loh kira-kira. Les. Ya. Dan dia intervensi dalam kehidupan saudara. Sehingga saudara dibuat apa? Ngelirik-ngelirik suaminya orang lain. Wah ini hari ini bapak-bapak
bangga ya, ibunya sedang diserang. Tenang ibu-ibu, nanti minggu depan saya bikinkan khotbah khusus ibu-ibu. Amin ibu-ibu. Haleluya. Ya. Bapak-bapak jangan senang dulu ya. Minggu depan gantian dihabisin. Jadi ingat, selain menciptakan distorsi peran, roh Isabel itu juga membawa roh perzinahan. Lalu yang kedua, tentang roh Isabel, saudara. Dalam ranah penggembalaan, roh Isabel juga menghasut istri-istri gembala untuk mengambil peranan suaminya sebagai gembala. Dan kalau kita perhatikan ini sama persis seperti Isabel yang dominan kepada Ahab suaminya dan ikut ngatur politik kerajaan suaminya. Isabel itu istrinya Ahab dan Ahab adalah seorang pemimpin atau seorang raja. Dan kalau kasusnya Isabel dan Ahab ini dikaitkan dengan kehilat atau dengan gereja, maka Ahab adalah gambaran gembala dan Isabel kalau begitu gambarannya siapa? Istrinya gembala. Kalau kita renungkan dan kita perhatikan saudara, berapa banyak jemaat Tuhan dari satu gereja yang hatinya itu terluka. Bahkan tidak hanya terluka, tapi hatinya juga kepahitan. Dan setelah kepahitan, jemaat itu kemudian tidak mau beribadah lagi ke gereja atau kehilat itu. Hanya gara-gara apa? Melihat ibu gembalanya terlalu ngatur pelayanan suaminya. Ini banyak terjadi loh saudara. Bahkan saya masih ingat. Pernah ada satu kasus di satu gereja yang bisa dikatakan cukup besar di kota Jakarta. Waktu itu ceritanya pas sedang ibadah. Kalau tidak salah doa persembahan atau doa apa. Pas sedang doa persembahan. Setelah doa persembahan selesai. Nah pada saat pengumuman-pengumuman gitu. Ada seorang jemaat yang kaya raya. Dia mendatangi pengurus gereja itu. Lalu dia laporan. Dia ngomong sama pengurus. Kalau dia kehilangan barang berharga di dalam tasnya. Lalu pengurus gereja ini datangin ibu gembalanya. Datangin ibu gembalanya laporan. Bu, ini ada jemaat yang kehilangan barang di dalam tasnya. Terus saat itu saudara, siapa yang kehilangan? Mungkin disebutkan namanya ini dan ibu gembalanya mungkin kenal. Begitu disebutkan, ibu gembalanya bisik-bisik nembusi worship leadernya. Terus worship leadernya kasih satu pengumuman. Seluruh jemaat Tuhan setelah selesai ibadah, jangan pulang dulu. Pintunya dikunci semua. Saudara tahu, jemaatnya diceki satu persatu tasnya. Dan saudara ngerti, yang dicek itu jemaat-jemaat yang sederhana-sederhana. Yang dianggap ngambil atau mencuri barangnya jemaat ibu bos ini saudara. Nah ternyata setelah diselidiki, yang ngambil barang di dalam tasnya ibu bos itu bukan jemaatnya. Tapi maling yang nyusup ke jemaat. Karena gerejanya kan mungkin besar, jadi tidak ngerti satu-satunya siapa. Maling itu nyusup jadi jemaat, terus mungkin duduknya di belakang gitu, ngambil barangnya. Pas doa orang kan kusuk semua. Lah malingnya gerilya saudara. Pas kebetulan depannya ini ibu bos, barang-barangnya tasnya kok dilihat mungkin mewah, dibuka ada barang berharga diambil. Saudara ngerti? Yang ironis, ibu gembalanya itu ikut ndudai, ikut bongkar, meriksa tasnya jemaat-jemaat yang sederhana. Hanya gara-gara ada ibu bos jemaatnya yang kehilangan barang di dalam tasnya. Padahal setelah diselidiki, begitu barangnya ketemu di tangan seseorang, dicek ini jemaat atau bukan. Ternyata dari KTP-nya dan foto wajahnya tidak ada nama dan wajah orang itu.
Jadi yang nyolong siapa? Maling tapi nyusup jadi jemaat. Seharusnya istri gembala tidak perlu melakukan seperti itu, saudara. Tapi dari sini kita bisa tahu bahwa ini adalah satu bukti bagaimana roh Isabel itu sudah intervensi sampai ke istri gembala. Ini bukti. Kalau saya tidak pernah mendengar kisah ini, saudara mungkin tidak percaya. Kalau roh Isabelnya memang sudah tidak ada. Ini, katakanlah ini Isabelnya seperti ini mukanya. Ini, mukanya ini sudah memang tidak ada. Tapi rohnya Isabel itu masih ada. Dan itu juga menghasut sampai ke istri-istri gembala. Untuk mengambil peranan suaminya sebagai gembala. Dan roh Isabel ini, saudara, saat ini juga sedang bekerja ekstra. Dia berusaha menjatuhkan orang-orang percaya atau anak-anak Tuhan. Jadi saudara mesti hati-hati. Ingat, roh Isabel tadi selain membawa distorsi peran, dia juga bawa apa? Roh perzinahan atau roh percabulan. Dan ngajai orang apa? Makan aja. Persembahannya berhala tidak apa-apa. Bahkan orang yang pernah saya doakan dulu, dia juga pernah cerita ke saya. Saya terkadang melihat orang ini saja nih ngerti apa geblek gitu loh. Saya itu kurang apa sih sebetulnya nek khotbah, kurang keras apalah. Tak kerucutkan. Kira-kira kurang keras apa saya itu kalau ngandani. Saya pakai materi PowerPoint yang di depan ini tujuannya apa? Tujuannya kalau saya ngomong saudara kurang paham, saudara bisa membaca caption ini, tulisan ini dengan intonasi saudara sendiri yang saya berharap kalau dengan intonasi saudara sendiri, saudara bisa paham. Gitu loh. Tapi orang ini yang makan daging korban ini, dia bahkan pernah cerita sama saya. Aku juga pernah makan sajen di kelenteng ini. Kelenteng itu. Lagi wong ki ngerti rak sajane. Jadi dia bahkan dengan sengaja. Dia ngerti waktu-waktunya kelenteng ada sajennya kapan. Kelenteng bagi makanan kapan. Dia ngerti ya saudara. Dia keliling ke tempat penyembahan-penyembahan berhala. Dia tunggu makannya keluar. Orang itu cerita sendiri ke saya saudara. Jadi hati-hati, roh Isabel ini juga sedang bekerja ekstra untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan. Saat sajen, buah, roti, nasi, sajen itu saudara makan, nampaknya tidak terjadi apa-apa dengan tubuhmu. Tapi di alam roh, saudara, yang pertama saudara sudah menyakiti hatinya Bapak Yahweh dan Yesua. Karena apa? Yang kedua juga, saudara itu sebetulnya sudah ngeblok mental saudara sendiri untuk jadi orang apa? Miskin, orang yang tidak bisa makan. Sampai kalau makan mesti kemana? Ke kelenteng. Makan sajen. Nah, kui suwi soalnya tekan kuburan. Ya begitu ning kuburan ono sajen didelok diintik saka adoh. Wah, ada orang mbak sajen parani jipuk sajen nih. Besok keluarganya ke situ, wah sajen kita diterima sama arwahnya. Padahal digondol werok dasireng. Gitu. Itu terjadi di kalangan bukan orang Kristen biasa loh saudara. Tapi dia orang yang percaya Bapak Yahweh. Orang itu tidak tahu dan dia tidak sadar. Kalau dia itu sebetulnya sedang ngeblok mentalnya sendiri. Dia sedang ngeblok, aku itu orang miskin, tidak bisa makan. Kalau makan harus ke kuburan, mesti ke kelenteng, ngenteni sajen. Tanpa orang itu sadari, orang itu sebetulnya sedang menciptakan kemiskinan di dalam kehidupannya. Ya, saudara boleh percaya, tidak percaya. Termasuk saya mumpung diingatkan. Kalau saudara mau dapat bantuan apa-apa, ya dari pemerintah atau dari siapa saja. Kalau saudara disuruh bikin surat miskin, jangan pernah mau. Saudara suruh bikin surat miskin supaya dapat bantuan apa misalnya? Apa sih bantuannya apa sih? Bansos, terus apa lagi? Pokok segala macam bantuan. Tapi kalau itu
saudara harus dimiskinkan dulu dengan membuat surat miskin. Jangan sekali-kali mau. Ketika saudara menulis saya miskin, tanda tangan jedok di stempel kelurahan. Yang terjadi di alam roh. Kamu miskin? Oke, selama-lamanya kamu miskin. Sebelum surat itu saudara minta lagi, saudara sobek dan saudara bakar. Roh kemiskinan itu akan tetap melekat di dalam kehidupan saudara. Jadi hati-hati saudara. Saya sampai hari ini saudara, dapat bansos ini rak ngerti. Tahu tidak saudara? Saya justru ngertinya pada saat saya telepon Bank BNI. Saya mau upgrade rekening Bank BNI saya, bank rekening pelayanan kehilat atas nama saya. Yang dari produk tabunganku ke Taplus, pikir saya. Saya telepon dulu. Persyaratannya apa, terus apa saja yang harus saya lakukan. Di situ orangnya, tellernya, customer service-nya yang jawab telepon saya malah ngomong begini. Ini Bapak punya 2 rekening ya, di sini atas nama Bapak. Oh enggak. Saya punyanya hanya 1. Rekening ini, nomornya ini. Oh enggak, ini nama Bapak ada 2 kok di Bank BNI. Loh enggak, saya punyanya cuma 1, hayal-hayalan. Loh ini ada nama Bapak, alamatnya persis. Nah ini juga. Mungkin Pak, ini yang bansos. Ini ada dananya loh Pak. Waktu itu 200.000 saudara. Lumayan toh saja nih. Tapi saya sampai enggak ngerti. Kalau saya itu dapat bansos orang ngerti. Saya bersyukur. Saya tidak ngerti. Tapi nek saudara ngerti ya jangan nekat. Wah lumayan ki. Ben sasi 600.000 lak pekjing. Nulis ya. Saya adalah orang miskin. Tanda tangan cedok. Saat itu juga roh kemiskinan saudara percaya atau tidak. Melekat datang dalam kehidupan saudara. Loh nyatanya saya ya enggak miskin nih Pak. Buktinya uang saya malah utuh. Saya setiap bulan dapat. Ya, nek ngomong sama saya cuma ngomong begini, durung wayai. Ya toh, nek wis wayai, hati-hati. Nek Bapak ya wis sudah ngomong wayai, ya sudah. Selama itu belum saudara sobek, saudara bakar dan saudara minta kepada Bapak Yahweh, saudara ngomong saya cabut roh kemiskinan dalam saya melalui surat ini, bakar. Roh kemiskinan itu akan tetap melekat di dalam kehidupan saudara. Jadi hati-hati. Jangan gampang mata kita itu hijau kalau lihat uang. Saudara-saudara sekalian. Maka saya mengajar di tempat ini apa? Buat hatimu itu netral dengan uang. Kalau hati saudara, jantung hati saudara itu bisa netral dengan uang. Saudara mau diiming-imingi bantuan berapapun, kalau itu harus memiskinkan diri saudara dengan cara nulis surat miskin, tidak akan koncat, tidak akan mempan sama saudara. Saudara akan mau, gitu loh. Sekarang saya mau tanya, katakanlah bantuannya per orang 1 miliar. Tapi tulis ya, saya miskin. Mau saudara? Nek saya tidak mau. Kalau saya tidak mau. Karena apa? Saya ngerti berkat Bapak Yahweh untuk saya itu lebih dari 1 miliar. Berarti nek 1 miliar saudara disuruh nulis surat miskin, tinggal ngenteni wayahe. Ngerti tak? Lak pekjing, cetio, notio, begitu kumpul 1 miliar, besok miskin. Mau saudara? Gagah dulu ya toh. Wah, kipas-kipas, bahkan pulang dari kelurahan, kipas-kipas pakai duit lak pekjing. Entah ini wayahe, ya durung kelompok 1 miliar. Begitu kelompok 1 miliar, besoknya miskin. Padahal perjalanan kehidupan saudara masih panjang. Nek bar kire mati mending, ya toh? Bar entuk duit mati mending. Benar enggak? Paham enggak saudara? Ya, ngerti maksud saya? Saudara enggak menikmati kemiskinan, enggak mengalami kemiskinan. Artinya begitu kelompok 1 M, sesuke kere terus mati, mending. Tapi yang jadi masalah, begitu sudah kelompok 1 M totalnya, saudara besoknya miskin sesuai keinginan saudara sendiri, tapi waktu hidup saudara masih panjang. Ketap. Wah, sekarang saya tidak hanya sebatang kara, tapi saya sebatang kere.
Piye jajal? Mau saudara? Punya status, menyandang status. Hidup saya sekarang sendirian. Saya orang tua yang sudah tidak punya anak, tidak punya cucu. Entah kemana anak, suami istri saya. Saya sekarang tidak hanya sebatang kara, tapi saya juga sebatang kiri. Piye? Mau saudara? Hati-hati. Makanya jangan mata itu gampang hijau kalau lihat duit. Netral lah hatimu itu dengan uang. Justru ketika saudara bisa netral dengan uang, buktikan firman Tuhan yang saudara dengar pada pagi hari ini. Ketika hati saudara bisa netral dengan uang, uang itu justru yang akan dibuat Bapak Yahweh mengejar-ngejar saudara. Dan uang itu justru akan dibuat apa? Pengen dimiliki sama saudara. Gitu loh. Yang benar kayak begitu. Nah kalau uang pengen dimiliki saudara, kira-kira saudara perlu kerja sampai tekuk ringkel sampai meninggalkan ibadah enggak kira-kira? Enggak perlu. Karena apa? Uangnya sudah diperintah itu. Kamu hidup bersama Nino Andretti. Hei uang, aku perintahkan kamu hidup dan jadi bagiannya Nino Andretti. Jadi bagian kehidupan saudara. Mau enggak kira-kira seperti itu saudara? Atau saudara mau banting tulang-tulang kok dibanting-banting? Jangan, sudah bekerjalah semestinya bagaimana. Kalau saudara bisa hatinya netral dengan uang, buktikan apa yang saudara dengar pada pagi hari ini. Di dalam nama Bapa Yahweh, di dalam nama Yesua dan oleh kekuatan Ruach Kodes. Firman ini diteguhkan. Ketika saudara bisa netral dengan uang, uanglah yang akan dibuat Bapak Yahweh mencintai saudara dan saya. Amin. Ini roh yang kedua yang kita harus waspada. Karena roh ini juga bekerja ekstra keras Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia jebak supaya orang itu melakukan perzinahan. Dia jebak supaya orang itu makan makanan berhala. Dan dia juga menciptakan distorsi peran di dalam rumah tangga. Lalu roh yang ketiga yang harus kita waspadai adalah roh Babel. Kita buka kitab suci kita bersama-sama di dalam kitab Beresit atau kitab Kejadian pasal ke-11 ayat yang keempat sampai dengan yang keenam. Di situ dikatakan, dan mereka berkata, marilah kita membangun bagi kita sebuah kota dan sebuah menara, dan puncaknya di mana itu? Di langit. Dan membuat bagi kita suatu nama supaya kita jangan tercerai-berai ke seluruh muka bumi. Dan turunlah Yahweh untuk melihat kota dan menara yang telah anak-anak manusia bangun. Dan Yahweh berfirman, lihatlah bangsa ini satu dan bahasa pun satu untuk semua mereka. Dan inilah permulaan mereka untuk bertindak. Dan sekarang segala yang mereka mimpikan untuk melakukannya, tidak ada yang tidak terlaksana. Kalau tidak ada yang tidak terlaksana, berarti terlaksana semua enggak? Terlaksana semua. Babel itu satu kerajaan yang dibangun oleh Nimrod. Dan Nimrod itu keturunannya Ham, saudara. Awalnya, Nimrod ini adalah manusia yang paling berkuasa di muka bumi pada waktu itu. Dan roh Babel ini saya sebut dengan roh aku atau roh kesombongan. Maka saya pernah memberitahu saudara, kalau kita lihat ada orang sombong tidak mati-mati, itu sebetulnya memang diizinkan Tuhan. Gitu loh. Saudara jangan heran, ki wong kok sombongnya setengah mati tapi rak mati-mati. Mati setengah we ora. Itu loh. Ya toh? Jujur, benar atau enggak? Kalau lihat orang sombong terkadang kan kita mikirnya begitu. Wong kok sombongnya setengah mati dan ora mati-mati. Saya pernah memberitahu, kalau kita melihat orang sombong dan orang itu tidak mati-mati, itu memang diizinkan Tuhan. Orang itu memang diizinkan sombong dulu sampai puncaknya,
Seperti orang Babel yang diizinkan bangun menara sampai di mana ini? Puncaknya, itu loh. Baru setelah sampai puncaknya akan dihancurkan Bapak Yahweh, saudara-saudara sekalian. Oh, Bapak Yahweh sudah ngomong apa? Mulai hari ini, apa yang mereka mimpikan, apa yang mereka inginkan, tidak ada yang tidak terlaksana. Berarti terlaksana semua. Kalau itu kita kaitkan dengan orang sombong, ya itu memang diizinkan. Orang sombong enggak mati-mati itu diizinkan sih gitu loh, sombong. Bapak Yahweh bisa enggak pada saat orang-orang Babel nyusun satu batu, batunya diselentik Tuhan, cedil, supaya jangan sampai terbangun menara ini. Saya mau tanya dulu, kira-kira Bapak Yahweh ngerti enggak? Mau dibangun menara ini ngerti enggak? Menara yang puncaknya ada di langit. Langit itu bahasa Ibraninya Syamayim. Sedangkan Syamayim itu adalah tahta kemuliaan Bapak Yahweh. Rumahnya Bapak Yahweh. Jadi kalau mereka ngomong, marilah kita membuat satu menara yang puncaknya ada di langit. Berarti menara ini tujuannya mau apa? Mau menyamai Bapak Yahweh. Maka saya sebut menara ini menara kesombongan. Tapi anehnya, menara ini diizinkan berdiri tegak dan ujungnya, puncaknya betul-betul ada di langit. Diizinkan, padahal Bapak Yahweh bisa. Naruh bata satu atau batu satu, ya semen, terus kasih batu. Pas mereka melengok sana ngambil semen, disentil Bapak Yahweh. Cetak, biar tidak tersusun menara itu. Bisa tidak kira-kira? Bisa. Tapi Tuhan tetap izinkan batu demi batu untuk membangun menara Babel. Itu tersusun, bahkan tersusun dengan sangat rapi. Dan sampai tinggi sekali. Dan puncaknya itu betul-betul ada di langit. Burj Khalifa masih kalah tinggi dengan menara Babel. Ya toh? Burj Khalifa sampai di langit itu kalau pas awannya turun. Tapi kalau menara Babel itu betul-betul puncaknya ada di langit, saudara, saat itu. Dan itu Tuhan izinkan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi ternyata setelah puncaknya betul-betul ada di langit, Bapak Yahweh hancurkan. Di sini saudara, ada satu hal yang harus kita ketahui soal roh Babel atau roh kesombongan ini. Yaitu bahwa tidak ada orang mabuk yang betul-betul sadar kalau dirinya sedang mabuk. Ini yang kita mesti ngerti. Tidak ada orang mabuk yang betul-betul sadar kalau dirinya sedang mabuk. Coba saudara ngomong sama orang mabuk. Saudara kan bisa bau dari penciumannya, dari mulutnya. Bau alkohol, mabuk, ngomongnya mulai ngelantur. Saudara tanya, kowe mabuk ra? Jawabnya apa mesti? Ora, enggak mabuk. Karena apa? Karena memang tidak ada orang mabuk yang betul-betul sadar kalau dirinya sedang mabuk. Nah demikian pula dengan kesombongan. Roh kesombongan ini terkadang tidak bisa dikenali dan tidak terdeteksi kemunculannya. Tapi tahu-tahu sudah ada di dalam diri seseorang. Hati-hati saudara. Selalu merasa benar dengan apa yang kita lakukan. Jangan-jangan kita itu sedang mabuk roh ini. Jangan-jangan kita sedang mabuk roh apa? Babel. Gitu loh. Dan perlu kita ketahui juga, roh Babel itu juga membuat orang melakukan aktivitas rohani, tapi lupa memperhatikan kerohaniannya sendiri. Maksudnya apa? Roh Babel itu juga membuat orang melakukan aktivitas rohani, tapi lupa memperhatikan kerohaniannya sendiri. Maksudnya ini, berapa banyak anak-anak Bapak Yahweh yang lebih suka mendengar musik rohani, tapi dia malas untuk menyembah. Terus, dan berapa banyak anak Bapak Yahweh yang lebih senang mendengar khotbah-khotbah, tapi tidak pernah intim dengan Bapak Yahweh. Maka saya memberitahu kepada saudara apa? Kalau waktu ibadah kita sudah dilonggarkan, ya kita datang ibadah. Jangan nonton ibadah dari rumah.
Gitu loh. Jangan saudara dumeh ada ibadah online, ada fasilitas online. Kemudian saudara ikut online. Padahal saudara punya kemampuan untuk datang ke Keilat untuk beribadah di Keilat. Kalau saudara sakit keras tidak bisa bangun, lalu saudara ada tugas pekerjaan mendesak harus keluar kota dan di situ tidak ada gereja yang menyembah Bapak Yahweh. Saya malah mendukung jangan masuk ke gereja sembarangan. Cari gereja yang menyembah Bapak Yahweh. Sekalipun jauh. Pak Budi saja dari Batang ke sini loh saudara. Ya. Bahkan ke Magelang ya Pak ya. Baptisnya di Magelang. Memangnya Batang kurang gereja. Gitu loh. Memangnya di Batang airnya mati untuk baptis. Enggak saudara. Tapi karena kebenaran beliau cari, dia jalani itu sekalipun jauh. Tapi karena kekuatan cintanya kepada Bapak Yahweh, Batang Magelang, Batang Semarang itu paling hanya dilihat beberapa kilometer, tidak jauh saudara. Jadi hati-hati. Roh Babel itu seringkali membuat apa? Anak-anak Tuhan suka mendengar musik rohani tapi malas untuk nyembah. Jadi ambil HP, nyetel lagu apa? Hillsong. Lagunya Yahweh Pak. Oh iya, Yahweh Yesua. Kari, Jobe, Yesua, setel. Sebelahnya ngeleger. Itulah yang disebut dengan apa? Roh Babel itu membuat anak-anak Tuhan hanya suka mendengar musik rohani tapi malas untuk nyembah. Sing bener kan? Duduk di kamarnya atau duduk di mana di dalam ruangan rumahnya. Siapkan waktu khusus untuk memuji dan menyembah Tuhan. Yang benar begitu. Dan juga berapa banyak anak-anak Bapak Yahweh yang lebih senang mendengar khotbah-khotbah tapi tidak pernah intim dengan Bapak Yahweh. Kalaupun dia mendengar khotbah yang dia dengar itu hanya sebatas supaya aku kelihatan beribadah. Percuma saudara. Ya, tapi saudara tidak pernah menghidupi, mempraktekkan apa yang dikhotbahkan, itu percuma. Jadi jangan sampai kita terlambat menyadari bahwa ternyata yang selama ini aku lakukan just a routine atau hanya sebuah rutinitas. Hari ini saudara, kita sudah diberitahu dengan jelas. 2 roh sedang dicurahkan ke atas dunia ini. Dan kalau 2 kekuatan roh itu sedang dicurahkan ke atas dunia ini, itu artinya 2 kekuatan roh itu juga dicurahkan ke atas kita juga. Yang pertama yang dicurahkan adalah roh yang baik, yaitu rohnya Bapak Yahweh atau Ruach HaKodes. Tapi bersamaan dengan dicurahkannya roh yang baik ini, roh-roh yang saya sebutkan tadi juga terus bekerja semaksimal mungkin supaya anak-anak Tuhan itu meninggalkan Tuhan. Dan saudara tahu, ketika 3 roh itu bekerja, asal saudara tahu, roh itu akan terus menawarkan sesuatu yang lebih besar kepada kita. Hari ini dia kasih penawaran yang besar, jangan dikira besoknya penawarannya sama besarnya. Roh itu akan kasih penawaran yang jauh lebih besar, saudara. Kasih iming-iming, kasih berkat yang lebih besar. Gitu loh. Sehingga kalau kita tidak jeli dengan apa yang diberikan ketiga roh ini, perlahan tapi pasti, semua yang ketiga roh ini kasih untuk saudara, cepat atau lambat, apa yang dia berikan itu akan membuat saudara berjalan tanpa Tuhan. Dan nanti saudara tahu, perjalanan saudara tanpa Tuhan yang direkayasa sama 3 roh ini, itu akan membuat saudara berhenti sampai di satu titik di mana di situ setan itu akan meninggalkan saudara dalam satu kehancuran yang hebat. Perhatikan ini baik-baik. Berapa banyak anak Tuhan yang tadinya sangat setia beribadah, ditawari pekerjaan, tawari uang lemburan, wis ora usah masuk,
Tidak usah ke gereja besok. Tolong lembur ya. Nanti tak kasih lemburan per jam 1 juta. Siapa tidak mau saudara. Nanti minggu depan juga begitu. Tolong ya. Ini pekerjaan kita sangat urgent sekali harus kita selesaikan. Wis tak kasih lemburan 1 juta. Wah mau pak. Minggu kemarin 1 jam 1 juta. Masuk ini 1 juta meneh. Wis tiokwa. 1,5 juta. Tapi tolong kamu masuk kerja. Itu yang saya sebut. Penawarannya semakin hari itu semakin tinggi atau rendah? Semakin tinggi. Kalau kita tidak jeli saudara. Dengan apa yang roh penyesat ini kasih. Saudara boleh buktikan. Perlahan tapi pasti. Semua yang dia kasih itu akan membuat kita berjalan tanpa Bapak Yahweh. Itu akan membuat kita berjalan tanpa Tuhan. Dan nantinya perjalanan itu tanpa saudara sadari. Perjalanan itu akan berhenti di satu titik. Di mana roh penyesat atau setan itu akan meninggalkan saudara dalam satu kehancuran yang hebat. Pertanyaannya, kalau hidup saudara sudah hancur gara-gara saudara mengikuti roh itu, 3 roh tadi. Sekarang siapa yang mau ngurusi saudara? Mungkin saudara bisa berkata, ya Bapak Yahweh itu kan Tuhan yang penuh kasih. Sekalipun aku jatuh ketika aku kembali. Kan firman-Nya sudah ngomong. Seperti seorang bapa yang selalu menunggu-nunggu kepulangan putranya. Seperti itulah Bapak Yahweh akan menunggu aku. Tapi pertanyaannya apakah Bapak Yahweh akan menunggu terus seperti itu saudara? Saya yakin tidak. Kesabaran Tuhan itu tetap ada batasnya. Karena kasih Bapak Yahweh yang saudara klaim, bukankah Bapak Yahweh itu Tuhan yang penuh kasih? Ingat, kasih Bapak Yahweh itu tidak terus memberi, tapi kasih Bapak Yahweh itu juga mendidik saudara dan saya. Jadi jangan manfaatkan kasih Bapak Yahweh terus saudara sapenae, saudara enak-enakan. Jangan saudara pernah berpikir, aku nyatanya bekerja terus tidak pernah ibadah. Ya Tuhan tidak apa-apa. Tuhan nyatanya ACC sama aku. Nyatanya tidak terjadi apa-apa di dalam kehidupanku. Ya saya cuma ngomong durung wayai gitu loh. Kalau saudara tidak bertobat, maka seperti yang saya sampaikan tadi. Apa yang setan kasih itu akan membuat saudara berjalan tanpa Tuhan. Sampai nanti berhentinya. Itu bukan satu perhentian yang nyaman, bukan satu perhentian yang enak. Tapi satu perhentian, tapi di situ saudara masuk dalam satu kehancuran yang hebat. Saudara tidak percaya, silakan saudara buktikan. Kalau saya tidak mau saudara. Tapi pertanyaannya sekarang, bagaimana kita memproteksi diri kita dari ketiga roh ini? Cara yang bisa kita pakai untuk memproteksi iman kita dari intervensi roh-roh ini, selain dengan proteksi Bapak Yahweh, adalah dengan mencintai Torah Yahweh. Jadi selain kita minta proteksinya Bapak Yahweh, kuasa Bapak Yahweh menaungi kita. Mencintai Torah Yahweh itu juga bisa memproteksi iman kita dari intervensi roh-roh ini. Kenapa? Kok mencintai Torah itu bisa memproteksi kita? Karena dengan kita mencintai Torah Yahweh, kita akan diarahkan untuk tidak hanya center kepada Yahweh saja dan Yesua saja. Tapi keduanya, baik Bapak Yahweh dan Yesua bersama dengan Ruach HaKodes, adalah center atau pusat dari iman kita. Amin. Bapak Yahweh, Yesua, Ruach HaKodes, dan Torah adalah center atau pusat dari iman kita. Saudara mau jadikan Bapak Yahweh, Yesua, Ruach HaKodes, Torah itu center iman saudara dan saya? Saudara mau? Ya, kalau saudara mau jadikan itu Bapak Yahweh, Yesua, Ruach HaKodes, dan Torah itu sebagai center, pusat dari iman kita. Artinya apa? Pokok kalau ada apa-apa, ya mata kita memandang Bapak Yahweh. Kita sedang dalam pergumulan yang berat, pandang Yesua. Maksudnya bagaimana? Ingatlah bahwa seberat apapun pergumulanmu,
itu tidak seberat yang ditanggung Yesua dulu ketika dia harus disiksa dan mati di kayu salib untuk saudara dan saya. Dengan demikian, saudara tidak akan bisa merasa apa? Aku adalah orang yang paling menderita di dunia ini. Saya pernah cerita sama saudara, ketika orang itu ditinggalkan anaknya, kemudian orang itu tidak mau beribadah. Setelah ditanya, saya simpulkan dia merasa dia adalah orang yang paling menderita. Nawang merasa paling menderita kok bangga. Orang ini tidak sadar dia sedang dibodohi setan. Diajak menghidupi apa? Penderitaan. Diajak menghidupi duka cita. Terus jangan hanya duka cita di permukaan. Yang hilang, yang mati itu kan anakmu, bukan tetanggamu. Terus hidupi sampai dalam, sampai ngenes. Yang rugi siapa saudara? Ya orang itu sendiri. Percuma enggak kira-kira hidup dibuat seperti itu. Kalau kita bisa berpikir, kita bisa merenungkan janji Tuhan, bahwa kematian orang-orang percaya Bapa Yahweh dan Yesua, memang itu akhir dari segala sesuatunya, hubungan dengan hubungan di dunia ini. Dengan dunia ini, dengan orang-orang dunia ini selesai saat mati. Tapi kalau kita bisa merenung bahwa kematian orang-orang percaya Bapa Yahweh dan Yesua itu sebetulnya cuman sedang diapakan? Ditidurkan dalam satu tidur yang panjang. Fall of sleep. Tidur yang panjang. Kalau ada kata tidur berarti ada kata apa? Bangun. Kalau ada kata ditidurkan berarti ada kata yang akan membangunkan. Pertanyaannya siapa yang akan membangunkan orang-orang yang mati di dalam Bapa Yahweh dan Yesua? Ya Yesua sendiri. Kapan? Pada saat Yesua itu datang kali yang kedua. Orang-orang seperti Ibu Naomi Nikem yang baru saja dipanggil Tuhan. Orang tua saya sendiri dan jemaat Tuhan di tempat ini lainnya yang sudah dipanggil Tuhan. Suatu saat nanti kita akan ketemu saudara dengan orang-orang yang kita kasih. Di mana? Di Firdausnya Bapak Yahweh. Kita dikumpulkan di sana di Firdausnya Bapak Yahweh. Jadi kalau orang itu sadar, dia tidak akan mau diajak setan menghidupi, nelangsa, ngenes, kehilangan anaknya yang seolah-olah kalau sudah anakku mati, berarti aku tidak ketemu lagi. Kalau dia menghidupi nelangsanya, ngenesnya, itu sama saja dia sedang mengatakan seperti itu. Karena aku tidak akan pernah ketemu lagi. Salah. Kalau yang ngomong begitu orang yang tidak percaya Bapak Yahweh, saya maklum, wajar. Karena dia tidak mengerti konsep kehidupan kekal setelah kematian. Wajar. Tapi yang jadi masalah ini orang yang percaya Bapak Yahweh. Kenapa mesti menghidupi nelangsa? Ngenes yang berlebihan. Sampai-sampai makan ibadah saja rasanya tidak enak. Teringat-ingat terus. Justru pada saat saudara sedih, saudara sedang berduka, carilah sukacita. Di mana? Di Kehilat. Saudara percaya di Kehilat ada sukacita Bapak Yahweh? Sekarang saya mau tanya. Ketika, perhatikan ini baik-baik ya. Perhatikan ini. Ketika setan berusaha mencegah saudara tidak datang beribadah. Satu di antaranya karena saudara kalau ibadah ingat-ingat anak saudara, ingat-ingat orang yang sudah mati yang pernah ada di tempat ini. Setan mencegahnya di rumah atau di Kehilat, saya tanya. Di rumah. Mencegahnya di rumah. Berarti setannya ada di mana? Di rumah. Terus begitu saudara, oh iya. Nanti kalau aku ke Kehilat, aku akan ingat-ingat, teringat lagi sama anakku, sama orang-orang yang aku kasih. Yang dulu sama-sama dengan aku di Kehilat. Ya wis lah, ora usah udani meneh. Ya padahal sudah siap mau berangkat ke Kehilat. Diudani meneh, bajunya copot lagi, wis ngeringkel. Terus ngenes. Iya, dulu anakku itu begini di Kehilat. Berarti setannya ada di mana saya tanya? Di rumah. Duka citanya ada di mana kalau begitu? Di rumah. Harusnya yang benar kalau duka citanya ada di rumah, ditinggal atau dihidupi saya tanya?
Ditinggal ke Kehila dapat apa? Sukacita. Pulang mesti sukacita. Gitu loh. Yang benar begitu. Tapi karena pikirannya ini, mentalnya, imannya sudah diserang habis-habisan sama setan. Jangan, kalau kamu ibadah nanti kamu akan ingat anakmu lagi. Ya jangan. Wis kok mesti ngenes. Setan pintar ngomongnya seperti itu. Karena apa? Setan itu tidak suka kalau ada orang ibadah. Maka dengan berbagai cara, dia akan halangi supaya orang itu tidak beribadah. Jadi dengan kita mencintai Torah Yahweh itu ternyata bisa memproteksi kita saudara. Dari serangan roh-roh ketiga roh tadi yang saudara sudah dengar. Karena dengan kita mencintai Torah Bapa Yahweh. Yang pertama tadi rohnya roh apa namanya? Anti Yesua. Tapi dengan kita cinta Torah Yahweh. Kita akan diarahkan tidak hanya center kepada Yesua saja. Tapi baik Bapak Yahweh Yesua dan Ruach HaKodes juga Torah adalah center atau pusat dari iman kita. Dan dengan kita mencintai Torah Yahweh, kita akan dituntun saudara untuk menjalani dan bertanggung jawab dengan peran masing-masing. Orang tua bertindak layaknya orang tua, suami bertindak layaknya seorang suami, istri bertindak layaknya seorang istri, dan anak layaknya seorang anak. Dan ketika sudah bertindak dalam perannya masing-masing, maka apa? Tidak ada lagi tempat untuk setan menciptakan distorsi peran, gitu loh. Perannya tidak akan terdistorsi lagi. Laki-laki, suami, ya dengan perannya laki-laki. Istri sebagai istri, dan anak layaknya seorang anak. Tidak ada lagi tempat untuk distorsi peran yang diciptakan oleh setan. Lalu dengan kita mencintai Torah Yahweh, setan yang ketiga atau roh Babel itu tidak bisa memabukkan kita dengan aktivitas rohani. Yang hanya suka mendengar musik-musik rohani tapi tidak pernah apa? Menyembah Tuhan. Hanya suka dengar khotbah-khotbah, neng tidak pernah intim dengan Tuhan. Tidak pernah melakukan apa yang dikhotbahkan. Yo percuma tak bergun. Percuma tidak berguna. Karena di dalam Torah, apa yang harus kita lakukan semestinya sebagai orang-orang percaya, itu sudah ada saudara. Ini jawaban kenapa kok mencintai Torah itu bisa memproteksi iman kita. Karena di dalam Torah, apa yang semestinya harus kita lakukan sebagai orang percaya itu sudah ada. Nah kalau kita berpegang kepada Torah, setan itu tidak akan bisa menjatuhkan kita dengan cara apapun. Karena apa? Karena kita punya pakem yang kuat. Pegangan kita itu kuat gitu loh. Tapi kalau kita keluar dari Torah, saya katakan ya sudah selesai saat itu juga. Karena kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan ketika setan itu berusaha menjatuhkan iman kita. Tapi kalau kita pegangannya Torah itu kuat, kita ngerti. Oh ternyata cara kerja setan itu seperti ini. Berarti kalau besok dia mau menyerang aku dengan cara-cara ini, aku sudah tahu apa yang harus aku lakukan. Jadi hari ini saudara, kita semakin tahu. Torah Yahweh itu tidak hanya bicara soal aturan-aturan kehidupan yang harus kita lakukan. Tapi Torah Yahweh juga bisa memproteksi kehidupan saudara dan saya. Amin. Torah Yahweh itu juga bisa memproteksi kehidupan saudara dan saya. Jadi kalau saudara sekarang ini sudah jadi pelaku-pelaku Torah yang benar, saudara tulus saudara dengan sukacita melakukan Torah itu. Satu firman untuk saudara-saudara sekalian. Diberkatilah saudara yang mencintai Torah Yahweh dengan sukacita dan ketulusan. Amin. Bapak Yahweh memberkati kita sekalian. Bersama-sama kita tunduk di dalam doa. Kita akhiri firman Tuhan pada pagi hari ini.